Belum mulai ya? Kita sholat gitu. Sabin. Kita sholat dulu, sholat isya dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kayaknya kalau kelas ini materi fungsi linear sudah ya, sudah saya berikan ya sebenarnya ya. Kalau nggak salah di pertemuan ketiga. Iya, sudah, Bu. Pertemuan ketiga Keempat ya, ya. Bu. Ya, sudah, Bu. Nah, untuk hari ini pembahasan ulang di fungsi linear ya. Karena kemarin saya kejar di fungsi linear, saya pikir memang sudah harus ke UTS. Ternyata UTS kita masih 2 minggu lagi ya, minggu ini dengan minggu depan, baru minggu lusa UTS. Ya, jadi saya akan bahas ulang untuk materi dari fungsi linear. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengunduh materinya di e-study
di pertemuan kelima ya, materi kelas. Karena itu nanti untuk sekaligus merekap absensi Bapak Ibu ke kampus ya. Jadi dibantu untuk unduh materinya sebelum nanti saya rekap di rekap kehadiran nanti sekitar jam 7:30 saya rekap. Oke, sebelumnya saya share dulu materinya. Sudah ya, sudah diunduh ya materinya ya. Sudah, Bu. Materinya. Oke. Ya, mungkin di sini ada yang baru bergabung atau waktu pembahasan fungsi linear belum tidak hadir. Nah, jadi di sini saya bahas ulang lagi untuk fungsi linear. Oke, di definisi fungsi dan komponen dari fungsi linear. Definisi dari fungsi linear yaitu hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, di mana masing-masing variabel tersebut akan saling mempengaruhi. Komponen-komponen dari fungsi yang pertama variabel, yaitu suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah-ubah. Nah, biasanya kita gunakan simbol X dan Y untuk variabel. Kemudian konstanta atau konstan, yaitu bilangan yang membentuk sebuah fungsi tetapi tidak terkait dengan suatu variabel. Kemudian ada koefisien. Nah, koefisien kebalikan dari konstanta. Bilangan yang ikut membentuk sebuah fungsi dan terkait pada suatu variabel. Ya, jadi kalau konstanta ini tidak dipengaruhi oleh variabel, sedangkan koefisien dipengaruhi oleh variabel. Nah, ada beberapa cara dalam membentuk persamaan linear. Ada cara dwi koordinat, kemudian koordinat lereng, penggal lereng, dan dwi penggal. Kemudian untuk mencari akar-akar dari persamaan linear, nanti kita akan menggunakan cara substitusi dan cara eliminasi. Kita masuk ke cara yang pertama, yaitu cara dwi koordinat. Cara ini dilakukan apabila sudah diketahui dua titik koordinat, yaitu titik A dan titik B. Dengan koordinat masing-masing, untuk titik A, maka koordinatnya adalah X1 dan Y1. Kemudian untuk titik B, koordinatnya X2 dan Y2. Nah, maka untuk cara dwi koordinat ini, kita menggunakan persamaan linearnya yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, contohnya di sini buatlah persamaan sebuah garis lurus yang melalui titik A 2,14 dan titik B 6,22. Oke, kita substitusikan ke dalam rumus. Y min Y1 per Y2 min Y1. Berapa nilai Y1? Nilai Y1? 14. Nilai Y2? 14. 22. 22. Oke. Kemudian di sana juga di dalam rumus ada nilai X1. Berapa nilai dari X1? 2, Bu. 2. 2. Oke, X2-nya? 6. Oke. 6, Bu. Clear ya, artinya di sini kita sudah mempunyai nilai Y1, Y2, X1, dan X2. Kita bisa substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan. Maka Y min 14 dibagi 22 min 14 sama dengan
X min 2 dibagi 6 dikurang 2. Y min 14, kita sederhanakan Y min 14 per 8. Sama dengan X min 2 per 4. Kita sederhanakan lagi dengan cara kali silang. 4 dikali Y min 14 sama dengan 8 dikali X min 2. Maka hasilnya adalah 4Y min 56 sama dengan 8X min 16. Nah, di sini kita kelompokkan antara yang konstanta dengan koefisien. Ya. Kita pisahkan kita satukan yang konstanta, yaitu ada 56 dengan 16 ya. Min 56 dengan min 16 ini adalah bilangan konstanta, artinya tidak dipengaruhi oleh variabel. Maka 4Y sama dengan 8X min 16 plus 56 karena pindah ruas. Min 56 pindah ruas menjadi plus 56. 4Y sama dengan 8X plus 40. Y sama dengan 2X plus 10. Nah, inilah fungsi linearnya, yaitu Y sama dengan 2X plus 10. Nah, dari titik koordinat yang sudah diketahui di soal, kita bisa buatkan sebuah grafik garis lurus. Di mana titik koordinat A, X-nya 2, Y-nya 14. Kemudian titik koordinat B, X-nya 6, Y-nya 22. Nah, dua titik tersebut kita tarik garis lurus. Nah, maka fungsi linear dari garis tersebut adalah Y sama dengan 2X plus 10. Ya, itu untuk cara dwi koordinat. Ada yang mau ditanyakan untuk cara dwi koordinat? Ada, Ibu. Ini Yang hasil lain? akhirnya ini hasil akhirnya kan Y sama dengan 2X tambah 10. 10-nya dari mana, Bu? Oh ya, oke. Itu 4 adalah itu. sebelumnya kan hasilnya adalah 4Y sama dengan 8X plus 40. Nah, jika disederhanakan, maka untuk mencari nilai Y, kita harus membagi dengan nilai 4. Iya. Artinya Y-nya ini kita buat menjadi satu nilai. Dibagi 4 semua ya, Bu? Iya, Ya, Bu. dibagi 4 semua. 4Y dibagi 4, Y. nilainya adalah Y. 8X dibagi 4, yaitu 2X. 2X. Kemudian 40 dibagi 4, 10. Di sana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai Y sama dengan. Karena Siap. fungsinya adalah Y. Siap. Jadi kita habiskan dengan membagi nilai 4. Seperti itu. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Untuk dwi koordinat? Untuk sementara cukup, Bu. Sementara cukup ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ke cara koordinat lereng. Nah, kalau di koordinat lereng ini digunakan apabila kita hanya mempunyai satu koordinat saja dan satu nilai konstanta. Jadi cara koordinat lereng digunakan apabila diketahui sebuah titik dengan koordinat X1 dan Y1 dan mempunyai lereng garis atau kemiringan dengan simbol B. Artinya di sana ada nilai konstan, ada nilai yang tidak dipengaruhi oleh koordinat ataupun variabel X dan Y. Nah, maka kita menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan
B dikali X min X1. Ya. Nah, contohnya, buatlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,14 dengan konstantanya atau kemiringannya yaitu 2. Nah, kita substitusikan. Berapa nilai X1 dan berapa nilai Y1? X1 2, Y1 Dua, Bu. 14. Y1 Oke. 14. X1 2 dan Y1 14. Nah, kita substitusikan nilai tersebut. Y min 14 sama dengan 2 dikali X min 2. Maka Y min 14 sama dengan 2X min 4. Kembali kita kelompokkan yang nilainya konstanta, yaitu ada min 14 dengan min 4. Ya. Maka Y sama dengan 2X min 4 plus 14. Y sama dengan 2X plus 10. Nah, inilah fungsi persamaan jika kita hanya memiliki satu koordinat dan memiliki satu nilai konstanta atau nilai kemiringan. Ya. Y sama dengan 2X plus 10. Nah, di cara koordinat lereng ini nanti bisa dilanjutkan dengan cara penggal lereng. Ya, jadi bisa berkaitan antara cara kedua dengan cara ketiga. Ya, kalau cara kedua untuk mencari fungsi linearnya atau persamaannya, sedangkan cara ketiga untuk mencari nilai Y-nya agar bisa dibuatkan sebuah grafik. Ya, karena kalau hanya dengan koordinat lereng saja kita membuat grafiknya. Nah, maka bisa dilanjutkan dengan cara penggal lereng. Cara penggal lereng ini apabila diketahui pada salah satu sumbu yang memenuhi persyarat. Nah, di cara penggal lereng ini yang pada umumnya digunakan yaitu Y sama dengan A plus B, di mana A adalah konstan dan nilai B adalah koefisien dari variabel X. Nah, kita lanjutkan aja dari contoh fungsi yang nomor 2 ya. Y sama dengan 2X plus 10. Kita lanjutkan di nomor 3. Ya. Fungsi dari nomor 2 kita pindahkan ke nomor 3, kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Jadi kita sudah siapkan tabel X dan Y yang sudah diketahui atau yang menjadi dasarnya adalah nilai X 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang perlu kita cari adalah nilai Y agar bisa membentuk buah grafik substitusikan X-nya. Maka dimasukkan ke dalam mus, Y sama dengan 2X plus 10 kali 0, karena X dan 0. Kita substitusikan dengan nilai 0, sama dengan 2 dikali 0 ditambah 10. Maka Y sama dengan 10. 0 adalah 0. Nah, itu jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 10. Lanjutkan ke X1. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y dan 2 dikali 1 ditambah 10. Y sama dengan 2 ditambah 10, Y sama dengan 12. Nah, maka jika X-nya 1, maka nilai Y-nya yaitu 12. Oke, ada X sama dengan 2 sampai 5 yang masih kosong. Bisa dibantu untuk X2
Substitusikan nilai 2. 14. 14. Oke, masih ada ya catatannya Bu ya? Ya, 14, Bu. Iya. 14 yaitu dari Y sama dengan 2 dikali 2 Iya. ditambah 10. 10. Sama Y sama dengan 4 14. ditambah 10. Y sama dengan 14. Ya, berarti di tabel silakan diisi. Jika 3 maka nilai Y-nya yaitu jika X-nya adalah maka nilai Y-nya yaitu 14. 14. Oke, kemudian X sama dengan 3. 16. Jika 16. X-nya 16. 16. Oke. Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 10. 6. Y sama dengan 60. 10. Y sama dengan 16. Oke, silakan dilengkapi di tanya. Kemudian yang berikutnya jika X sama dengan 18. maka Y sama dengan 18. 16. Ya, substitusikan nilai X dengan 4 ke dalam an. Y dengan 2 dikali 4 ditambah 10 Y sama dengan 8 18. ditambah 10 Y sama dengan 18. Dan terakhir sama dengan 5. 20. 10. Y sama dengan 2 dikali 5 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 10. Y-nya adalah 20. Nah, ini catatannya masih ada ya, 2 minggu yang lalu ya. Atau menghitung nih. Hitung. Menghitung ulang ya. Oke. Berarti sudah bisa dipahami ya. Yang lalu dengan tidak bisa menyimak. Oh gitu. Ya. Oke, berarti menghitung ulang saya sudah bisa memahami ya maksudnya sini X ke dalam persamaan. Oke, maka X dan Y yang sudah kita lengkapi, baru kita bisa membuat garis lurus, grafik garis lurus, ya, atau hasilnya seperti pada yang terpada. Ya, jadi kalau diperhatikan antara cara pertama, grafik pertama dengan grafik kedua hanya cara beda, cara penyelesaiannya yang berbeda. Tapi hasil grafiknya sama. Untuk di ketiga, ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan. Bu, nanya Bu. Ya. Silakan Ibu. Ada yang mau bertanya kan? Saya dengan grafiknya Bu, grafiknya itu garis lurusnya kok bisa Dari mana? seperti itu ya, dari mana ini? Oke. Iya. Oke, Ibu sudah melengkapi tabel X dan Y. Tabel yang biru ini. X0, Y-nya 10. X1, Y12. Itu sudah dari mulai dilengkapi. X sama dengan 1 sampai X5. Nah, berarti kalau dilengkapi tadi X2, Y-nya 14. X3, Y-nya 16. Sampai kepada X5, Y-nya 20. Sudah dilengkapi sebelumnya? Sudah. Oke, nah dari tabel tersebut kita buatkan sumbu X dan sumbu Y. Silahkan dibuat sumbu X dan Y-nya berurutan. Jadi sumbu X mulai dari sebelah kiri itu ada 0. Nah, kemudian selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ke kanan untuk sumbu X. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya, misal kita ambil kelipatan 5, misalkan ya. Maka ke atasnya untuk sumbu Y itu yang mengarah ke atas, dimulai dari 0, paling bawah, kemudian 5,
karena kita buat jeda 5. Kemudian 10, 15, 20. Sudah dibuatkan, Bu? Sumbu X Sudah, dan Bu. sumbu Y-nya. Oh, di sini bisa ya, coret-coret sebentar. Iya, Bu. Pakai Iya, apa Bu. ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi Nah, sekarang ini ya, harus menulis titik-titiknya ini dulu ya, Bu. Tabelnya iya. dulu dilengkapi ya, Bu. Ya. Oke, boleh. Saya sambil cari pakai apa ya? Sebentar. Supaya bisa. Sebentar. Oke, ini bisa nih. Oke, jadi mana ya? Saya edit bisa nggak ya? Oke, nah ini dari sini. Ya, aku hilang. Oke, nah di sini saya tambahkan ya. Misalnya di sini, kurang kanan. 1, kecil sekali. Kemudian ini 1, kemudian ada 2, 3, 4. Mana ini lebih? Hapus dulu. Sudah dibuat, Bu, titik-titiknya? Sudah, Bu. Sama seperti gambar, Bu. Kemudian dari titik-titik tersebut, kita masukkan satu persatu koordinatnya. Mulai dari yang X0 dengan Y10. Ya. X0 jika X Y-nya 10. Maka titik pertama ada di sini. Ya. Titik pertama ada di titik yang Y-nya 10. Kemudian, nah di situ koordinat yang kedua. Koordinat yang kedua, X-nya 1, Y-nya 12. Maka kita buat titik-titik X-nya 1. Nanti jadi yang seperti jadi dibikin titik-titik seperti ini. Y-nya 12. Jadi nilai 1, X1 dibuat garis putus-putus, kemudian ditemukan dengan nilai Y12. Dibuat garis putus-putus. Nah, itu adalah titik koordinat yang kedua. Nah, jadi dibuat garis putus-putus pertemuan antara titik X dan Y. Kemudian lanjut X2 Y14 nanti akan ketemu seperti ini. Ini titik yang ketiga. Seperti yang di grafik pertama. Tuh X2 Y-nya 14. Ya, kemudian dilanjut lagi terus sampai kepada yang titik terakhir X-nya 5, Y-nya 20. Nah, maka dia akan ketemu di ujung garis. Itu adalah titik pertemuan dari X5 dan Y20. Nah, dari titik-titik tersebut, Bapak Ibu sekalian, tarik garis lurus. Sebagai contoh yang di sini. Dari titik-titik yang sudah kita
sambungkan atau hubungkan, kita tarik garis lurus. Maka akan membentuk sebuah garis lurus yang polanya atau grafiknya seperti pada yang tertera di slide ini. Gimana? Sudah bisa, Ibu? Ketemu garisnya? Iya, Bu. Jadi seperti ini ya, Bu. Kayak titik-titik. Iya. Gitu ya. Iya, dibuat garis titik-titik yang menghubungkan antara nilai X dengan nilai Y. Nah, itulah dikatakan titik koordinat. Nah, kemudian dari tiap-tiap titik koordinat tersebut, kita tarik garis lurus. Nah, itulah bentukan dari grafik fungsi linearnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau yang belum paham dari cara ketiga ini? Ada? Atau sementara cukup, bisa dilanjut ke cara yang keempat? Lanjut, Bu, lanjut. Okay. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat. Nah, di cara yang keempat ini adalah masih dengan atau masih melanjutkan dari cara yang kedua. Ya. Melanjutkan dari cara yang kedua, tetapi tidak menggunakan cara ketiga. Ya, sekali lagi, melanjutkan dari cara yang kedua, yaitu untuk mengambil fungsinya, Y sama dengan 2X plus 10, tetapi tidak menerapkan atau mensubstitusikan cara yang ketiga. Kita substitusikan dengan nilai 0. Karena cara dwipenggal ini apabila diketahui penggal garis dengan masing-masing sumbu, kita substitusikan dengan nilai 0. Ya. Persamaannya kita ambil dari persamaan yang kedua, Y sama dengan 2X plus 10. Atau di sini saya balik sama ya, Y sama dengan 10 plus 2X. Sama aja. Kemudian kita substitusikan nilai 0 ke masing-masing variabel. Saya mulai dari Y. Saya mau mulai dari X, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, ada yang mau mulai dari X dulu sama dengan 0, boleh. Ada yang mau mulai dari Y sama dengan 0, boleh. Nah, di sini saya mulai dari jika Y sama dengan 0, maka berapa nilai X? Substitusikan sama dengan 10 ditambah ruas. Pindah ruas untuk bisa memecahkan nilai X. Ya. Pindah ruas, maka 2X-nya kita pindahkan menjadi min 2X. Min 2X sama dengan 10. Ya, maka X sama dengan 10 dibagi min 2. X sama dengan min 5. Nah, maka dari cara ini kita dari sumbu X yaitu min 5,0. Min 5,0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai 0 ke variabel X. Jika X 0, maka nilai Y sama dengan, substitusikan ke dalam persamaannya, Y sama dengan 10 plus 2X. Y sama dengan 10 plus 2 dikali 0. Maka Y sama dengan 10. Jadi, titik potong dari sumbu Y sama dengan 0 yaitu 0, sumbu X sama dengan 0 yaitu 0,10. Nah, di sini cara membuat grafiknya sama. Kita menggunakan titik koordinat yang ada,
yaitu min 5,0 dan 0,10. Nah, maka akan diperoleh garis seperti grafik pada slide keempat ini. Ya, itu untuk cara dwi penggal. Nah, sebenarnya kok beda Bu grafiknya dengan yang lainnya, kan fungsinya sama, kan rumusnya sama. Kok grafiknya beda? Sebenarnya grafiknya sama. Apabila Bapak Ibu tarik lanjutkan dari grafik di nomor 3 ini, ditarik ke sisi kiri, maka itu akan menyambung dengan grafik yang di nomor 4. Tuh, karena kalau perhatikan di sana ada sumbu 0,10 dan di sini juga ada sumbu 0,10. Ya, maka kalau grafik yang di nomor 3 ini ditarik garis lurus, maka akan menyambung dengan grafik ini. Seperti itu. Sebentar, break azan sebentar ya. Tes tes tes. Mana suaranya nih ya? Sebentar masih break azan. Kita tunggu aja dulu.
Iya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan untuk di cara yang keempat? Ada pertanyaan kah? Sementara cukup. Oke. Aman, Ya, jadi aman. kalau saya simpulkan, cara yang pertama adalah jika kita sudah mengetahui dua titik koordinat atau sudah dua titik koordinat, maka kita tinggal mensubstitusikan titik koordinat tersebut ke dalam rumus, kemudian untuk mencari fungsi linearnya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, yaitu jika hanya terdapat satu titik koordinat saja dan juga terdapat nilai konstanta, ya, maka kita gunakan cara yang kedua untuk mencari fungsinya. Sedangkan untuk membuat grafik linearnya, grafik garis lurusnya, maka kita bisa menggunakan cara ketiga ataupun cara keempat. Ini adalah memilih dari yang kita oleh di cara kedua, kemudian kita substitusikan. Kalau di cara ketiga yaitu substitusikan nilai X 0 sampai kita ambil contoh misalnya 5. Saya 3 aja boleh, bisa ya. Tapi kalau bisa lebih dari 2. Ya, lebih dari 2, minimalnya 3 untuk menggambarkan dengan jelas nilai dari garis grafik linear tersebut. Nah, kalau cara keempat, ini untuk membuat grafik dari fungsi yang kita dapat di cara nomor 2, kita mau membuat grafik linearnya dengan cara mensubstitusikan fungsi tersebut ke dalam X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ya, jadi itu keempat cara untuk membuat fungsi linear dan membuat garis linear, grafik linear. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari keempat cara tersebut. Bentar saya share lagi materinya. Sebentar. Oke. Nah, untuk di sub pokok bahasan yang berikutnya yaitu bagaimana kita mencari nilai-nilai dari persamaan, mencari akar-akar dari persamaan. Ini jangan melihat lagi 4 cara yang tadi di depan ya. Ini beda pembahasan. Dari sini cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Ini dilakukan dengan apabila terdapat 2 persamaan, ya, terdapat 2 persamaan dengan 2 bilangan yang dapat diselesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu salah satu persamaan. Kita ambil contoh, terdapat 2 fungsi. 2x plus 3y sama dengan 21. Kemudian fungsi yang kedua yaitu x plus 4y sama dengan 23. Nah, kita sudah punya 2 persamaan nih, 2 fungsi. Nah, maka tugas selanjutnya adalah kita mencari berapa nilai x-nya dan berapa nilai y-nya dari persamaan-persamaan tersebut. Yang pertama dengan cara substitusi. Oke, dari 2 persamaan yang kita miliki, di sana ada 1 persamaan yang bisa mempermudah pencarian nilai variabel, yaitu ada persamaan x plus 4y sama dengan 23. Di sana sudah ada variabel yang mempunyai nilai hanya 1. Variabel
carilah variabel yang mempunyai nilai hanya 1 untuk membantu proses awalnya. Kalau di persamaan pertama kan 2x plus 3y. Artinya x-nya punya nilai 2, y-nya punya nilai 3. Sedangkan di persamaan kedua ada x plus 4y. X-nya punya nilai 1, y-nya punya nilai 4. Nah, maka persamaan kedua bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Maka x plus 4y sama dengan 23 menjadi x sama dengan 23 min 4y. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, sudah paham kenapa ada x sama dengan 23 min 4y? Oke, lanjut aja, Bu. Oke. Oke, kemudian dari persamaan yang baru, ya, bisa dikatakan persamaan yang baru, x sama dengan 23 min 4y. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 21. Ganti nilai x-nya dengan persamaan yang baru tadi. Ya, sekali lagi, 2x plus 3y sama dengan 21. Ganti nilai x-nya dengan persamaan yang baru. Maka menjadi 2 dikali 23 min 4y. Ditambah 3y sama dengan 21. Jabarkan menjadi 2 dikali 23 yaitu 46. Kemudian 2 dikali min 4y yaitu min 8y. Ditambah 3y sama dengan 21. Sederhanakan, di sana ada nilai yang variabelnya sama. Kita gabungkan. Maka menjadi 46 min 5y, yaitu dari min 8 ditambah min 3. Min 8 ditambah 3. Maka menjadi min 5y. Sama dengan 21. Kemudian ada nilai konstanta yang bisa digabungkan juga, yaitu 46 dengan 21. Maka min 5y, 46 pindah ruas menjadi 21 dikurang 46. Min 5y sama dengan min 25, y sama dengan 5. Sampai di nilai y, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, silakan. Yang 46 min 8y plus 3y itu memang sengaja nggak dikurung ya, Bu, ya, biar ketemunya min 5y gitu ya, Bu, ya. Bukan sengaja nggak dikurung, karena memang dijabarkan. Dari kurung yang atas, itu kita jabarkan. Maka kita harus buka kurungnya. Oh iya, jadi bukan berarti 46 kurang 8y tambah 3y, bukan gitu ya, Bu, ya. Bisa penyebutannya seperti itu, bisa. 46 dikurang 8y ditambah 3y. Takutnya ini apa ya, terjebak 46 kurang 8y tambah 3y jadi 11y gitu kan. Jadi 11y-nya dari mana? Karena kan min 8y dengan 3y plus 3y kan min 5y. Gitu. Jadi tetap diperhatikan simbol plus minusnya, Pak. Iya. Gitu. Oke, Bu. Iya. Makasih, Bu. Iya. Yang lain ada lagi? Sampai di nilai y dulu. Ini 21-nya, Ibu. 21-nya ini dari mana ini 21? 21-nya dari mana? Dari persamaan yang kita sudah dapatkan di soal, Bu. Di soal kan ada 2x plus 3y sama dengan 21. Nah, 21 itu dari situ. Dari soalnya. Atau dari persamaan yang sudah kita dapatkan. Iya, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Cukup, Bu. Oke. Bisa kita lanjut ya. Nilai y-nya sudah kita dapat, maka tugas berikutnya adalah mencari nilai x. Oke. Untuk mencari nilai x, kita bisa menggunakan salah satu saja dari persamaan yang ada.
Bisa dengan 2X plus 3Y sama dengan 21, boleh. Bisa dengan X plus 4Y sama dengan 23, boleh. Tapi untuk mempermudah, kita pakai kepersamaan yang baru saja, yaitu X sama dengan 23 min 4Y. Ya. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 5 yang sudah kita dapatkan tadi. Maka X sama dengan 23 min 4Y, X sama dengan 23 min 4 dikali 5, X sama dengan 23 dikurang 20, dan X sama nilai X adalah 3. Ya, maka dari cara substitusi ini, dua persamaan yang ada bisa kita temukan nilai variabelnya, di mana nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 5. Itu untuk mencari nilai variabel atau akar-akar dari persamaan. Untuk cara substitusi, ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu, silakan. Ada? Sedikit Bu, ini Bu, andaikan ya Bu ya. Ya kalau misalkan sudah jelas ya Bu ya. Andaikan misalkan nanti 46 dikurang 5Y sama dengan 21. Misalkan 46 dikurang 5 berarti 41 ya Bu, sama dengan 21. Itu bisa nggak bisa Bu? Persamaan itu. Gimana? Bisa. 46 dikurang 5 misalkan 5Y. Atau Oke. Gini, karena kelompoknya beda Pak. Oh gitu. 46 tidak bisa dikurangi dengan 5Y karena kelompoknya beda. Kalau 46 adalah kelompok konstanta, sedangkan 5Y adalah kelompok variabel Y. Jadi nggak bisa dikurangin dulu. Artinya misalnya 41Y gitu, bukan. Harus berarti konstan semua ya Bu ya? Gitu. Iya, kalau kita kelompokkan yang konstan dengan konstan. Maka di sini kan kita kelompokkan 46 dengan 21 karena sama-sama konstan. Tidak punya variabel X, tidak punya variabel Y. Ya, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Yang lainnya masih ada? Untuk cara substitusi. Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke cara yang kedua. Lanjut Bu, lanjut. Ya. Oke Bu. Cara yang kedua yaitu dengan cara eliminasi. Di mana eliminasi ini yaitu dengan cara menghilangkan sementara salah satu variabel. Ya, maka dikatakan eliminasi, yaitu menghilangkan sementara salah satu variabel. Masih dengan soal yang sama, dengan cara substitusi. Masih dengan persamaan yang sama, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 21. Dan X plus 4Y sama dengan 23. Sama ya, soalnya ya. Dengan cara yang satu. Nah, di sini, dari dua persamaan ini, kita eliminasi salah satu variabel. Ya. Mau yang mana dulu dieliminasi? Untuk mengeliminasi, misalkan di sini saya ambil contoh, saya mau mengeliminasi nilai X dulu, mau menghilangkan nilai X dulu. Maka kita susun ke bawah nih. Persamaan pertama ada 2X plus 3Y sama dengan 21. Kemudian persamaan kedua di bawahnya ada X plus 4Y sama dengan 21. Oke, Bapak Ibu perhatikan, kita mau mengeliminasi nilai X. Ya. Maka di sini kita bisa mengkalikan bagaimana supaya nilai X di atas dengan nilai X di bawah itu sama-sama nilainya sama besar. Ya. Nilai X di persamaan pertama dengan nilai X di persamaan kedua dikali berapa supaya nilai X-nya sama besar? Kali 2, Bu. Nah, di sini untuk persamaan pertama kita kali 1. Ya, persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua kita kali 2. Ya. Maka menjadi persamaan pertama tadi menjadi 2X plus 3Y sama dengan 21. Kok nggak berubah? Iya, karena hanya dikalikan 1 saja. Kemudian persamaan kedua menjadi 2X plus 8Y sama dengan 46.
Jadi semuanya dikalikan 2. X dikali 2, 2X. 4Y dikali 2, 8Y. 23 dikali 2, 46. Nah, maka kita kurangi atau kita eliminasi. 2X 0, habis. 3Y dikurang 8Y. Min 5Y. Kemudian 21 dikurang 46 min 25. Maka Y sama dengan min 25 dibagi min 5. Y sama dengan 5. Kita sudah dapat nilai Y sama dengan 5. Nah, setelah eliminasi, kita substitusikan, ya. Nilai Y sama dengan 5 tadi ke salah satu persamaan yang ada. Persamaan murni, ya. Saya ambil di sini X plus 4Y sama dengan 23. Saya pakai persamaan itu. Maka substitusikan nilai Y sama dengan 5. X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. X ditambah 20 sama dengan 23. Kembali kita kelompokkan. Konstanta dengan konstanta. X sama dengan 23 min 20. Ya. Plus 20 pindah ruas menjadi min 20. Maka X sama dengan 3. Nah, maka dengan cara kedua ini kita memperoleh nilai variabel X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Ya, jadi mau cara substitusi ataupun cara cara eliminasi, hasilnya adalah sama. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Oke, nah misalkan saya mau eliminasi yang Y-nya, Bu, yang biar ketemu nilai X-nya dulu. Boleh. Contohnya ada di posisi sebelah kanan. Ya, cara eliminasi yang di sebelah kanan. Persamaan murni 2X 3Y sama dengan 21, kemudian X plus 4Y sama dengan 23. Nah, untuk mengeliminasi nilai Y, maka kita harus samakan nilai Y atas dengan nilai Y bawah, supaya hasilnya 0. Nah, maka kita yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Maka nanti hasilnya menjadi 8X plus 12Y sama dengan 84. 3X plus 12Y sama dengan 69. Nah, maka akan tereliminasi nih variabel Y-nya. 12Y dikurang 12Y, 0. 8X dikurang 3Y, yaitu 5X. Sedangkan Y-nya 0, sudah habis. Sama dengan 84 dikurang 69 itu 15. X sama dengan 15 dibagi 5, X sama dengan 3. Tetap sama. Kalau mengeliminasinya benar, hasilnya tetap sama. Dengan cara substitusi maupun dengan cara eliminasi yang pertama. Hasilnya akan sama. Nah, begitu selanjutnya dengan X sama dengan 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya mau substitusikan ke persamaan yang pertama. Boleh. 2X plus 3Y sama dengan 21. 2 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 21. 3Y sama dengan 21 dikurang 6. 3Y sama dengan 15 dan Y sama dengan 15 dibagi 3, yaitu Y sama dengan 5. Nah, seperti itu cara eliminasi. Mau mengeliminasi yang mana dulu? Mau mengeliminasi X dulu kah atau Y dulu kah? Bisa. Yang penting prinsip eliminasinya seperti itu untuk cara eliminasi. Ada pertanyaan? Untuk di subpokok bahasan yang kedua, yaitu mencari nilai variabel atau mencari akar persamaan dengan cara substitusi dan eliminasi. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian?
Ada? Tidak ada? Masih bingung, Bu. Sebentar Bu ya. Ya. Coba memahami sebentar Pak. Ya, boleh. Silakan sambil dipahami. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian memahami cara tersebut, saya mau rekap absensinya ya dari Istadi. Baik Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, di ini aja langsung ditanyakan saja. Ini paralel saja saya rekapnya. Forum Forum. Ini Saya dari kemarin ya, Bu, ya? Kenapa? Kenapa? Oke, untuk room tadi yang menanyakan forum, Ibu, memang untuk pertemuan kelima ini absensinya adalah mengunduh materi di pertemuan kelima, tidak ada forum. Gitu. Jadi memang tergantung dari kebutuhan di pertemuan tersebut. Nah, kemungkinan nih minggu depan absensinya yaitu dengan join forum. Ya, karena materinya dan minggu depan kita ada latihan soal atau latihan kasus fungsi linear. Karena ternyata fungsi linear ini akan masuk di silabus. Jadi selain kuis kemarin, kemudian Bapak Ibu sekalian dipelajari juga untuk fungsi linear. Ya, minggu besok kita akan coba latihan soal untuk fungsi linear sebelum ke UTS. Baik Bu. Oh ya Bu, ini materi untuk malam ini nggak ada materi baru ya Bu ya? Iya, karena memang dari materi, sebenarnya kan materi ini sudah saya berikan ya. Tapi untuk syarat Ya, Bu, ke absensi ditambah ada beberapa teman-teman juga Bapak Ibu sekalian yang baru join. Ya, ternyata baru join di pertemuan keempat. Iya, maka di sini saya share ulang untuk materinya. Tapi Bapak tetap tetap mengunduh di materi pertemuan kelima ya, walaupun sudah punya materi di pertemuan ketiga. Ya, karena Bu. itu absensinya, Pak. Siap Bu, siap Bu. Iya Bu, Iya, Bu. mungkin untuk tugas enggak minggu depan kali Bu. Sekarang juga boleh, tapi agak lama waktunya gitu kan, 2 minggu gitu baru ini kan. Untuk apa nih Pak? Untuk yang mana nih Pak? Tugas yang rencananya akan dikasih untuk minggu depan mungkin boleh dari sekarang, tapi waktu lamanya 2 minggu gitu ya. Oke, gini Pak. Untuk minggu depan bukan tugas, tetapi lebih kepada latihan. Ya, jadi minggu depan saat pertemuan nanti akan saya lemparkan soal, kemudian kita bahas bareng di sana. Jadi tidak ada tugas. Karena minggu depannya lagi atau minggu lusa kita sudah UTS. Setuju Bu. Iya, jadi kita mengejar pemahaman aja, mengejar pemahaman bagaimana untuk menghadapi soal-soal UTS nanti seperti itu, Pak. Setuju Bu. Iya. Oke, saya ada yang belum mengunduh. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang join di Google Meet, tapi ada kendala di unduh materi. Kira-kira enggak? Iya Bu, iya Bu. Bisa disebutkan biar saya cek biar saya ubah di absensinya, di rekapannya. Siapa yang terkendala? Yang terkendala aja ya, yang merasa memang tidak bisa mengunduh tapi di Google Meet-nya hadir. Bu, biasanya kalau udah ngunduh materi dari dari grup itu nggak bisa ngunduh lagi di materi learning-nya, Bu. Itu gimana, Bu? Dari grup materinya itu ada di Istadi, Pak. Gini Bu, maksudnya ada yang ada teman yang nggak bisa ngunduh di
e-learning gitu kan, nanti Ya. takutnya nggak kebaca absensinya gitu. Ya, Karena itu cuma makanya ngunduh materi gitu. justru maksud saya seperti itu. Misalkan di Google Meet nih hadir nih di pembahasan malam ini ada hadir join di Google Meet, tetapi ada kendala tidak bisa mengunduh. Nah, itu boleh disebutkan namanya siapa supaya di e-study-nya saya sesuaikan atau saya koreksi kehadirannya. Seperti itu. Misalkan ya, Jamaluddin ada nggak di sini? Misalkan di sini Jamaluddin tidak hadir, tapi ternyata di Google Meet ada, di pembahasan ada. Nah, itu boleh disebutkan namanya. Berarti di sini nanti saya rekap menjadi hadir karena ada kendala untuk mengunduh materi. Nah, memang seperti itu yang saya mau koreksi. Saya sebutkan ya yang statusnya tidak hadir ya. Statusnya Ya, Bu. tidak Silakan, Bu. hadir atau tidak mengunduh di study. Jamaluddin, Ya, Bu. Juwono, yang saya sebutkan aja ya. Kalau misalnya ternyata saya sebutkan, tapi ada di forum, tolong ini ya, tolong diinterupsi ya. Jamaluddin, Juwono, Madi, Samsul Anwar, Ahridan, Arfan, Kasim Mulyana, Melva, Zaib Hussein, Saiful. Nah, Juwono nih, sebentar. Pak Juwono, tolong direspon ya, Pak. Karena di sini Pak Juwono ada di Google Meet, tapi belum mengunduh materi. Kenapa nih, Pak? Iya, Bu. Nggak bisa mengunduh ini, Bu. Tapi sudah Nah, saya itu coba saya. gitu. Maksud saya seperti itu. Ternyata kan Pak Juwono ada nih di Google Meet, ada nih di kelas, tapi absensinya tidak terekap karena ada kendala tadi. Nah, seperti itu yang maksud saya. Tolong diinstruksi ke saya. Saya sebutkan namanya. Kalau merasa namanya disebutkan tapi ada di Google Meet, tolong langsung diinterupsi supaya langsung saya koreksi. Seperti itu maksudnya. Oke, berarti tadi ada Pak Juwono ya. Saya lanjut ya. Tolong diperhatikan. Madi, Samsul Anwar, Ahridan, Arfan, Kasim Mulyana, Melva, Zaid Hussein, Saiful, Iyep Muhammad, Samsul Bahri, Abdul Kudus, Adi Nur Prasetyo, Ayu Lestari, Lauren Elva, M. Ahlan Thomas, Yohanes Loe, Sam Ricardo, Mariani Rangi. Mohon maaf, yang pertama tadi siapa, Bu? Siapa? Yang pertama tadi, Bu. Yang pertama. Ini siapa? Ini siapa yang Pak Majid ya? Majid, ya. Pak Majid kan nggak saya sebutkan. Oh ya, salah. Jadi sudah ada. Oke, saya lanjut ya. Tadi saya ulangi ini, dari Bu, Sam Ricardo. Ibu, Iya. Bu dosen. Iya. Dulu. Iya. Ini Yohanes mana ini, Bu? Yohanes. Coba ada Yohanes Loe. Oh ya, itu bukan, Bu. Lanjut ya, Bu. Iya. Oke. Sam Ricardo. Nah, tadi ada Lauren ya, Lauren Elva ya. Ya, Bu, materi Bu di study. Oke. Hadir ya. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi bisa langsung terkoreksi. Oke, Mbak Lauren, terima kasih sudah saya koreksi. Sama-sama, Tadi, Bu. Iya, sampai di mana tadi? Lauren. Bu, instruksi sebentar, Bu. Iya, ini saya boleh, di studi itu untuk progresnya sudah ada, Bu, tapi di sudah ada ya. Bu dosen ada ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nanti akan saya sinkronkan. Yang pasti tercatat di saya sudah hadir, gitu. Karena di rekapan yang pertama belum hadir nih Pak Juwono. Kalau nanti rekapan yang kedua memang sudah progres, itu biasanya akan berubah. Dan catatan di saya juga sudah tercatat hadir, ya Pak, seperti itu. Iya, Ma. Tadi sampai Lauren ya, saya sudah sebutkan Lauren ya. Iyep sudah, Samsul Bahri, Adi,
Oke, Lauren sudah. Ahlan Thomas. Oke, sampai di Yohanes Loe ya. Yohanes Loe, Sam Ricardo, Mariana Rangi, Abdul Syukur, Guido Alessandro, Ilham Wahyudi, Marce Margareta, Mariono, Saiful Jamil, Tarigan, Tatik Sri Wulandari, Wahyunita, Haini, Eli Sunanto. Bu, sudah Bu. Atas nama? Sudah unduh materi. Atas nama siapa Ibu? Haini. Haini, oke. Oke, saya koreksi rekapnya Haini. Iya. Oke. Oke, baik. Saya lanjut ya. Haini tadi Koreksi sudah. Bu, apa Nabi ada? Siapa? Sudah saya sebutkan namanya? Belum? Kalau belum ditunggu ya. Oh iya. Coba saya gini, intinya gini, yang tidak saya sebutkan berarti sudah terekap hadir. Oke, siap. Ya, siap. karena banyak banget nih kalau saya harus sebutkan satu persatu hadir maupun tidak hadir, waktunya nggak cukup. Saya lanjut ya. Haini tadi sudah. Siap, Bu. Ya. Oke, Haini sudah. Saya lanjut. Eli Sunanto, Salomo, Azura, Jabal. Ini tadi Jabal Nur ada nih di Google Meet. Bisa direspon? Hadir Bu, hadir. Sudah unduh. Iya. Nah, seperti Sudah ini. Sudah unduh Oke. Bu. Iya, saya koreksi Jabal Nur. Oke. Makasih Saya Bu. lanjut. Ya. Maulana Bagja Rahayu. Muhammad Haris. Wahyudin Ladasa. Arlinda. Ayi Mulyadi. Ada yang merespon? Ayi Mulyadi. Ayi sudah? Sudah, Bu. Oke, Ayi sudah. Ya. Halo Ibu. Halo. Iya, iya Ibu Margaret ya. Iya, saya udah unduh materinya, Bu. Iya, Terus ini maaf Margaret, Margareta nama Low. lengkapnya Ibu. Marce Margareta Low. Oke, Ibu Marcia Margareta Low. Bentar. Mana tadi? Marcia Margareta. Oke. Ya, sudah Bu. Iya, Sudah terima saya koreksi kasih, ya. Bu. Oke. Iya, terima Ya, kasih, Bu. tadi sampai di ini sudah Azura, Maulana, Muhammad Aris, Arlinda, Ayi Mulyadi sudah ya. Ayu Mazlima, tidak ada. Momot Budiarjo, Nurdianti, Riko Noprianus, Sucitra. Maaf Bu, Ayu apa Bu tadi? Ayu Mazlima Mamonto. Tadi ada kalau nggak salah. Ayu Mazlima Mamonto. Bukan? Mohon maaf Bu. Ini Ayu Ayu siapa? Mazlima hadir. Gimana Bu. maaf suara? Ayu Mazlima hadir. Oke, sudah Ayu mengunduh materi Mazlima Mbak? Mamonto. Iya, sudah mengunduh Ayu materi di tadi. Mazlima Mamonto. Iya, sudah mengunduh materi Sudah, di Bu. tadi. Sudah ya. Sudah Bu. Oke, saya lanjut. Iya, sudah ya, sudah saya koreksi. Saya lanjut ya. Sedikit lagi. Iya Bu. Ayu Mazlima sudah. Momot Budiarjo ada? Nggak ada. Nurdianti, Riko Noprianus, Sucitra, Surya Burhanuddin, Aan Anugrah, Virgo Hermanto, Hatip Tatang Saputra, Ihwan, Laurentius Bria, Muhammad Iqbal Mubarak, Puya,
itu yang saya sebutkan, tapi tidak terekap di study. Ya, yang tadi ini siapa? Iqbal siapa? Muhammad Iqbal Mubarak sudah, Bu. Sudah ya, Muhammad Iqbal. Oke, saya koreksi. Sudah diunduh ya materinya ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Itu tadi sudah saya koreksi yang absensinya harusnya hadir. Ternyata di sini belum terekap tidak hadir, sudah saya koreksi. Dan untuk pertemuan kita di materi fungsi linear ini, saya rasa saya cukupkan ya. Nanti tinggal minggu depan kita masuk ke latihan soal dan sekaligus pembahasannya untuk persiapan di UTS minggu lusa ya, minggu berikutnya. Bu, mau nanya, seperti Bu. itu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Saya mau nanya. Iya, Bapak Rahmat. Kenapa, Pak? Ini kalau isi UTS-nya bisa di-share nggak, Bu? Jadi kan bisa tetap belajarinnya kan? Untuk yang mana? Kalau kisi-kisi UTS itu ya dari pertama dari tugas soal-soal tugas yang Bapak Ibu sudah kerjakan dan kirimkan. Itu kisi-kisinya. Ditambah minggu depan ada pembahasan tentang fungsi linear, pembahasan soal fungsi linear itu juga masuk ke salah satu kisi-kisi UTS. Tuh, jadi kisi-kisi UTS sudah saya berikan semua sebenarnya. Ya cuma kemarin kan yang fungsi linear belum ada di. Iya, makanya minggu depan. Iya, makanya minggu depan kita ada latihan soal untuk fungsi linear. Nah, itu sebagai kisi-kisinya. Gitu. Jadi kisi-kisinya akan saya berikan semua dari tugas dan dari pembahasan minggu depan. Seperti itu. Karena kita masih 2 minggu lagi ya untuk Iya, Bu, setuju, Bu, ya. Baik, masih 2 minggu lagi untuk UTS. Jadi kita masih ada 1 minggu pertemuan lagi untuk pembahasan tentang soal-soal fungsi linear seperti itu. Ya, saya rasa saya cukupkan ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya juga sudah jam 8. Iya, Bu. Persiapan ke kelas kedua, saya juga persiapan ke kelas kedua. Ya, terima kasih atas atensi dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan ya. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih Ibu. Iya, Ibu.